Anak-anak muda saat ini berpikir cara cepat kaya, ya kan? Oh aku pengen usaha iki ben cepet kaya. Toh juga di konten itu juga kelihatannya mudah. Di bidang apapun seperti itu. Apakah di peternakan itu bisa seperti itu? Cara cepat untuk menuju kaya dengan ternak itu apakah bisa begitu, Mbak? Kalau menurut saya ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, jadi Mbak Wendy ini adalah seorang peternak yang boleh dibilang sukses lah ya Mbak ya. Amin. Sukses, sudah 6 tahun beternak. Sekarang Mbak Wendy berapa total total populasi atau total skala ternaknya gitu? Kalau untuk produksi DOD itu kan bibit ya. Itu produksi setiap minggu sekitar 1.000 sampai dengan 1.100 ekor. Itu setiap minggunya. Jadi kira-kira kalau per 1 bulan itu sekitar 4.000 sampai dengan 4.500. Berarti 4.000 sampai 4.500 DOD yang dihasilkan sekaligus panennya kan segitu. Iya. Karena kita sudah punya peternak rutinan, jadi kita sebut rutinan itu. Untuk pasarnya sudah kita langsung kirim ke kandang-kandang peternaknya. Jadi kita nggak pelihara sendiri DOD-nya. Jadi untuk sementara ini sudah ada penampung setiap minggunya. Jadi sudah nggak perlu bingung cari kandang ya. Sudah nggak perlu bingung cari memasarkannya kemana seperti itu. Karena sudah ada peternak rutinnya yang setiap minggu siap menampung DOD-nya gitu. Oke, siap. Nah kalau sebelum kita bicara mindset Mbak, kalau putaran uang, jadi kalau putaran uang dari aktivitas ternak dari DOD kemudian sampai akhir itu berapa putaran uangnya per minggu atau per bulan begitu? Jadi kalau hitungan pedaging ya Mas, kita ibaratkan per 100 ekor itu biaya pembesaran sampai panen itu sekitar 3 sampai 4 juta. Kalau kita hitung omset ya, pendapatan kotor kalau untuk kita produksi DOD itu per ekornya sekitar 10 sampai dengan 12.000 per ekornya. Jadi kalau 1.000 per minggu itu bisa dikalikan berarti 12 tadi ya, 12.000 ya, iya, berarti 12 juta. Iya, itu per minggunya. Per minggu dikali 4. Iya, kalau hitungan 1 bulan berarti 1 bulan 4, sekitar 48 ya Mas ya per bulan ya Mas. Oke. Jadi ya menurut saya prospek banget lah ya Mbak ya maksud saya kita kan tinggal di desa ya, di Blitar sama Tulungagung saya kira sama lah ya gaya hidupnya ya. Jadi dengan perputaran uang per bulan segitu dengan saya dengar-dengar juga profit katakanlah kemarin dibilang di video sebelumnya sampai 5 juta per bulan ya. Per minggu. Per minggu. Nah 5 juta per minggu berarti kan kali 4 juga. Kali 4. Sekitar 20 juta. Artinya juga lumayan banget untuk hidup dengan angka profit 20 juta per bulan di desa itu sangat wow gitu. Nah saya ingin itu Mbak, bagaimana sih seorang peternak pemula ternyata hasilnya kan lumayan. Mindsetnya bagaimana yang harus ditanamkan seorang pemula itu piye Mbak? Apakah harus berpikir angka dulu seperti kita tadi, nanti hasilnya gini-gini atau apa? Seorang pemula itu harus bagaimana gitu? Jadi kalau mau memulai peternak itu sebenarnya selain belajar ya Mas, belajar ilmunya harus tahu pasarnya dulu Mas. Oke. Jadi nggak hanya peternak ya, usaha apapun usahakan kita pastikan dulu pasarnya itu luas atau tidak, menjanjikan atau tidak, seperti itu. Nanti kalau misalkan pasarnya sudah oke, sudah yakin lah ini nanti ada yang menampung, baru kita belajar ilmu produksinya. Gitu. Jadi biarpun peternak ya, justru peternakan itu usaha yang penuh risiko karena kita berkecimpung dengan makhluk hidup, kan? Jadi banyak mungkin kapok ya peternak itu karena pernah kena virus. Sedangkan virus itu kan menyebarnya sangat luas, cepat gitu loh Mas, langsung habis ya. Jadi semua itu sebenarnya mudah kalau kita mau belajar gitu. Berarti dimulai dari riset pasar. Betul. Kalau menurut kami yang paling penting dari pasarnya dulu. Waktu jenengan riset berarti di 6 tahun yang lalu, berarti pasar bebek daging itu berarti menjanjikan ya Mbak ya? Sejauh ini
asal kita mau perluas pasar ya Mas. Soalnya nggak dari awal langsung tahu pasar kan mesti enggak. Oke. Pasti butuh waktu. Seperti dulu awal ternak kan kita ikut orang. Jadi DOD kita ambil dari orang. Terus pakan juga dari sana. Kita hasil panennya juga dilempar lagi ke sana. Intinya kan kita belajar dulu lah. Sambil menunggu mungkin modal juga ya. Kita sambil belajar dulu. Terus nanti lama-lama pasti kan kita tahu. Oh DOD yang bagus itu dari sana seperti itu. Suppliernya kan kita pengetahuannya semakin luas gitu. Kemudian soal pakan juga begitu. Mungkin yang harganya miring yang sana, yang bagus yang ini. Semua kan perlu waktu. Terus nanti pasar pun juga begitu. Dulu kita taunya kalau ikut orang, oh pasar bebek itu menjualnya hanya ke sini gitu. Dan ternyata luas sebenarnya. Apalagi kalau harga naik ini ya, itu kan banyak kalau kita posting. Nah pemasaran ini kan macam-macam Mas jalurnya. Kalau kita jalur dunia maya dan juga di lapangan secara langsung. Kalau kita posting gitu ya, kita juga bikin konten kan. Banyak itu yang nyari Mas sebenarnya di luar Jawa itu banyak. Pemasar bebek itu banyak. Siap. Oke, jadi kalau sekarang juga nggak itu ya Mbak, nggak terbatas tempat ya, bisa dimanapun gitu. Kalau di Anara Duck Farm itu sampai kirimnya kemana sekarang pasarnya? Kalau kita Jawa Tengah, Jawa Timur, sementara kalau untuk pasar lokal itu daerah Malang, Mas, Malang, Sidoarjo ya Mas, daerah situ. Kalau pas butuh banyak, maksudnya harga tinggi kan berarti jumlah daging di pasaran kan sedikit ya Mas, kurang-kurang itu biasanya Jogja, Semarang juga minta. Oh, artinya masih lebih bisa untuk sampai Semarang, Jogja gitu. Kalau sini aja udah terpenuhi ya sini aja habis gitu ya. Oh baik. Jadi ya harus tahu pasar dulu ya pemula ya. Pemula harus tahu pasar, terus kemudian bisa budidaya. Ketika Mbak Wendy mulai Anara Duck Farm ini berpikir nggak bahwasanya nanti bakalan segede ini atau bahkan sudah lebih gede lagi, itu berpikir nggak seperti itu? Kalau harapan pasti ada ya Mas, tapi kalau dari awal itu pasti kita mikirnya, oh nanti kalau diperbesar modalnya dari mana seperti itu. Nanti kalau kita ternak dengan jumlah yang lebih besar nanti pasarnya ada apa enggak gitu. Intinya kalau kita mau belajar, sebelum kita mengembangkan kita harus cari penampungnya dulu. Produk kita itu ada pasarnya atau enggak. Kalau sudah pasti kita lanjut gitu. Kita tahu ilmunya, misalkan cara memproduksi atau membudidayakan bebek dengan untung yang maksimal, dengan bobot yang besar sesuai keinginan pasar. Kita lanjut aja gitu. Oke, berarti tetap seperti pola tadi ya, kita tahu pasarnya, dia permintaannya berapa, kemudian berpikir mampu nggak mensuplai itu. Kalau mampu mensuplai kita budidaya, kalau enggak ya udah kita nabung dulu sambil nanti menyukupin kebutuhan itu gitu ya, secara mindset untuk pemula. Kalau Mbak, ada juga kan yang berpikir hari ini itu anak-anak muda saat ini berpikir cara cepat kaya, ya kan? Oh aku pengen usaha iki ben cepet kaya. Toh juga di konten itu juga kelihatannya mudah. Di bidang apapun seperti itu. Apakah di peternakan itu bisa seperti itu? Cara cepat untuk menuju kaya dengan ternak itu apakah bisa begitu Mbak? Kalau menurut saya ya, kalau kita maunya yang instan cepat, itu yang pertama harus mungkin yang berasal dari orang yang mampu. Soalnya ternak itu modalnya besar Mas. Yang pertama kandang. Kandang itu kan nggak bisa ya kalau kita mau populasi besar, terus adanya cuma luasan kecil kan nggak bisa gitu. Jadi kalau mau langsung besar, terus nanti kita nggak punya ilmunya, ya hasilnya nggak akan bisa maksimal gitu. Jadi belajarlah dari yang kecil dulu, misalkan dari 100 atau 200 ekor, lalu kita telaah pakannya seperti apa, yang bagus seperti apa. Nanti kalau dari 100 itu sudah bisa maksimal, sudah ketemu ransum pakannya misalnya, cara membesarkannya yang optimal seperti apa, baru kita tambah sedikit seperti itu. Banyak juga yang terlanjur pelihara banyak, misalkan populasi ribuan ekor. Di saat harga turun ya,
mereka nggak punya ibaratnya bakul rutinan. Jadi yang siap ambil di saat harga pasar turun maupun tinggi seperti itu. Jadi pasti bingung nanti pasarnya gimana gitu. Jadi sebaiknya dimulai dari yang populasi kecil dulu, kita pahami ilmunya, kita cari bagaimana cara memaksimalkan profitnya. Jadi banyak juga populasi banyak, keuntungannya atau profitnya itu tidak bisa maksimal gitu. Jadi perlu dipelajari dari populasi yang kecil dulu, baru nanti dibesarkan sedikit demi sedikit. Yang penting itu harus tahu pasarnya, harus ada jumlah penampung yang sesuai dengan populasi yang kita punya gitu. Jadi biar nggak bingung. Soalnya kalau peternakan itu ya harga kan fluktuatif, Thomas. Seperti harga telur, harga daging itu kan cepat sekali perubahannya. Ya, harian ya. Gitu. Jadi kalau kita populasi banyak, nggak punya bakul rutinan, di saat harga turun itu nggak ada yang mau nampung. Gitu. Oh, iya. Beda kalau harga tinggi, semua minta. Semua minta. Gitu. Terus bagaimana kalau pas di saat harga turun ketika susah untuk membuang itu bagaimana berarti? Jadi kalau kita mau olah sendiri ya, misalkan di karkas itu pasti butuh biaya untuk freezer seperti itu. Jadi dipotong sendiri, disimpan dulu. Oh. Gitu. Itu kalau kapasitas freezer kita juga memadai, makanya kita sesuaikan kemampuan kandangnya, sesuai kemampuan untuk pasarnya itu loh Mas. Serapan pasarnya. Freezer itu kan juga butuh biaya besar. Betul, ada listrik, ada juga pengadaan freezernya. Tapi pernah kayak gitu? Kalau kita alhamdulillah sejauh ini nggak pernah. Nggak pernah ya? Dulu pernah harga turun itu waktu COVID ya Mas. Waktu COVID itu juga pernah. Tapi alhamdulillah tetap ada yang ngambil meskipun harga turun. Murah. Harga murah. Baik, gitu. Tadi Mbak Wendy juga bilang bahwasanya penting juga untuk bagaimana kita bisa memaksimalkan profit begitu ya. Jadi supaya bagaimana ternak itu efisien dari produksinya ataupun dari pakan, dari kandang dan lain sebagainya biar efisien. Nah, menurut Mbak Wendy kalau di sistem ini di Anara Duck Farm ini apa yang dilakukan supaya profitnya maksimal? Begitu. Yang pertama pemilihan bibitnya. Itu pengaruh sekali Mas bibit itu. Jadi nggak boleh asal-asalan. Banyak peternak itu yang konsul begini. Dengan bibit harga yang sama misalkan 10.000. Dia beli online. Online itu kan kita nggak tahu ya sejarah penetasannya gimana, kualitasnya seperti apa. Terus hasil panennya ternyata kok cuma segini. Misalkan dari yang harusnya harga 10.000 bisa bobot 2 kilo ke atas, itu cuma mencapai misalkan 1,4 atau 1,5. Nah itu kan berarti dari dasarnya dari bibitnya itu kan sudah nggak berkualitas gitu loh. Jadi yang pertama pemilihan bibitnya itu yang paling penting. Kemudian yang kedua perawatan. Perawatan itu kan macam-macam, misalkan dari pemberian pakan, mungkin dari pemberian vitamin. Yang ketiga sanitasi. Itu kan penting Mas. Kebersihan kandang itu penting soalnya hewan ternak ini riskan sekali. Virus dan penyakit itu berawal dari kebersihan. Betul gitu. Dan sekali kena itu pasti cepat nyebarnya. Jadi lebih baik mencegah. Misalkan dengan kandang yang diusahakan kering. Nah, kering itu berasal dari pemaksimalan ventilasi. Jadi harus udaranya lancar di kandang itu. Jadi nggak boleh terlalu lembab. Nanti kalau kandang bebek itu lembab, kondisi imunitasnya juga nggak bisa maksimal, mudah terserang penyakit seperti itu. Kemudian dari bibit, perawatan, dari pakan itu nutrisinya Mas harus disesuaikan. Jadi pemilihan bahan pakan ya, jadi kita nggak bisa tergiur bahan pakan. Misalkan begatul atau kebi, harganya ada yang di atas 5.000, ada yang di bawahnya misalkan. Nah, kebanyakan peternak itu cari yang murah. Nanti akan ngefek sekali juga ke pertumbuhan bebeknya itu sendiri gitu. Jadi juga nggak boleh asal murah ya, harus dilihat juga kualitasnya, kayak apa itu namanya kandungannya gitu. Betul. Proteinnya soalnya, atau
biasanya apa? Protein atau apa? Ada juga hitungan protein. Jadi kalau pegatul yang biasanya harga murah itu pasti ada campurannya, nggak original lah gitu mas. Kalau kita pakai juga tepung Kentucky ya, itu ada juga yang tergiur harga murah. Nah ternyata memang sudah nggak original gitu loh, banyak campurannya. Nanti untuk terserap di pertumbuhan bebeknya juga nggak bisa optimal, nggak bisa menjadi daging gitu. Siap. Makanya juga di Anaradak Farm itu kalau lihat tadi saya lihat kan omsetnya di kisaran 12 jutaan per minggu. Dari perputaran itu putaran uang bisa ngambil profit 5 juta berarti ya. Itu kan itu dari DOD-nya. Dari DOD-nya. Dari DOD-nya saja. Kita kan pasar harga tinggi. Kita kan juga pelihara mas sebenarnya pedaging tapi ngambil dari luar gitu. Jadi yang kita dulu pernah ikut orang, babatnya lah dari awal itu kita tetap pertahankan sampai sekarang. Meskipun ngisinya oh gitu ya. Masih sampai sekarang. Walaupun sudah produksi DOD sendiri, sudah punya mitra sendiri tapi masih mempertahankan. Iya, karena kita babatnya dari awal ikut beliau, ya wes kita pertahankan sampai sekarang. Jadi meskipun ada orang yang bilang gini, wong bisa produksi DOD sendiri kok tetap ngambil dari luar gitu. Ya memang sejarahnya gitu. Dari awal kita memang sudah ada komitmen dengan suatu kelompok ini. Beliau yang ngasih kita rutinan. Meskipun nggak setiap minggu ya sekarang. Jadi 1 bulan sekali ya mas ngisi. Tetap kita pertahankan sampai sekarang. Tetap ngisi yang dari luar. Kenapa kok seperti itu? Memilih untuk tetap seperti itu? Ya gimana ya mas, rezeki itu kan kita nggak tahu ya. Kalau katanya kalau kita tetap menjalin silaturahmi itu kan berarti menyambung rezeki seperti itu. Kita juga nggak lupa dulu kita belajarnya dari beliau, tetap ngisi sampai sekarang. Gitu. Dan itu juga mungkin jadi salah satu suksesnya Anaradak Farm gitu ya, tetap menyambung silaturahim, terus menjaga hubungan gitu ya. Berarti kalau tadi pertanyaan tadi apakah peternakan ini cara menuju kaya atau menuju berpenghasilan yang lumayan itu setelah berapa tahun berarti bisa dikatakan lumayan ya gitu, udah enak ya gitu. Itu setelah berapa tahun? Mungkin sekitar 4-5 gitu. Iya. Tapi nggak tentu juga mas, tergantung keuletan kita ya. Jadi kan peternak itu nggak langsung awal percobaan pertama langsung sukses kan mungkin enggak. Kalau percobaan awal gagal langsung patah semangat berhenti ya sudah itu. Kalau kita mau memperbaiki coba lagi ya insya Allah bisa, asal kita mau belajar itu aja. Nah saya mau belajar bagaimana cara pengelolaan uang hasil ternak Mbak. Jadi seperti apa sih cara ngelola uang hasil ternak supaya kita usahanya juga bertumbuh, di sisi lain juga keperluan kita juga tercukupi. Nah itu bagaimana pengaturannya? Sebaiknya ya apapun usahanya harusnya dipisah mas. Dana bisnis dengan keperluan rumah tangga atau kebutuhan itu harusnya dipisah, harusnya. Tapi dalam prakteknya kan nggak semua modal itu kita punya dari awal. Gitu. Jadi pasti ngambil dari tabungan dulu. Terus nanti intinya kita tertib lah dengan penggunaan uang itu tertib. Harusnya hasil panen itu nanti dikembalikan lagi ke kebutuhan pakan. Soalnya kalau pedaging misalkan 35 hari. Itu kan dari 0 hari sampai menuju 35 itu kan pakan keluar terus. Biaya pakan itu kan keluar terus gitu. Jadi misalkan kita habis panen terus kita masuk ke dana pribadi itu nanti nggak bisa terus, nggak bisa untuk jadi ternak lagi kita gitu putar lagi untuk memelihara yang periode berikutnya seperti itu. Dan kalau bisa profit itu disendirikan mas. Misalkan beda rekening. Ya meskipun prakteknya sulit ya, pasti kalau orang Jawa bilang pasti kedudut untuk kebutuhan sehari-hari gitu. Jadi sebaiknya memang dipisah. Terus kalau bisa diinvestasikan, kalau kita sudah benar-benar ini ya, sudah benar-benar punya modal yang harusnya sudah bisa diputar, maksudnya kita nggak ngambil ke dana tabungan yang lain, itu diinvestasikan ke sesuatu yang profit kedepannya itu bagus. Misalkan tanah, bangunan, atau logam mulia seperti itu. Tapi beda-beda ya, stylenya orang bisnis kan beda-beda. Ada yang kelihatannya sudah oke, kita gunakan untuk
misalkan kendaraan apa gitu kan. Itu kan namanya untuk gaya hidup. Seperti itu. Kalau kita memilih untuk investasi. Biasanya di apa investasinya kalau Mbak Wendy? Untuk saat ini tanah. Jadi kalau kita pikir harga tanah bangunan itu kan setiap tahun naik ya. Apalagi kalau sasarannya yang pinggir jalan raya itu pasti banyak banget Mas naiknya. Gitu setiap tahun naik. Berarti kalau tanah itu untuk di pinggir jalan atau untuk perluasan kandang Mbak Wendy biasanya? Untuk saat ini yang sedang diusahakan, maksudnya yang urgent itu untuk kandang. Kebetulan apalagi yang dekat-dekat rumah ya Mas, dekat-dekat rumah, kemudian tempat kita kan masih di desa yang jauh dari pemukiman, kemudian di area sawah persawahan seperti itu kalau bisa untuk perluasan kandang. Jadi kalau kita ingin memperlipat gandakan profit itu kan pasti harus nambah populasi ya Mas. Betul. Seperti itu. Jadi kalau bisa tanah yang dekat, maksudnya yang tidak dekat perumahan itu untuk kandang, bisa untuk menaikkan jumlah DOD misalkan. Terus nanti kalau ada dana lagi cari yang pinggir jalan gitu. Ini sekarang yang pinggir jalan sudah kebeli berapa titik ini Mbak? Ada yang di samping kandang, kebetulan gandeng ya Mas, karo kandang. Sementara masih satu Mas, mudah-mudahan nantilah. Amin. Mudah-mudahan tambah lagi. Kalau yang samping kandang ini masih dinego. Sebenarnya sudah dipesan sih, sama keluarga. Nanti misalkan dijual, nggak usah ditawarkan ke yang lain gitu. Oh ya siap. Eman-eman, soalnya samping kandang. Oh iya betul. Samping kandang, terus akomodasinya kalau kita misalkan bawa pakan, bawa bebek kan deket. Mudah. Jadi cari yang deket. Kalau luasan kandang saat ini yang kayak untuk operasional itu sampai berapa luasan Mbak di Anaradak Farm? Kalau yang selatan berapa Mas? 18 kali 35. 30. Itu yang untuk indukan. Oke. Kalau kandang yang satu lagi 9 kali 30. Kalau itu sudah ini Mas permanen. Jadi bangunan kayak rumah itu. Yang baru ukuran kecil 8 kali 15. Belum lama itu Mas karena kita per minggu itu kan ada DOD sortiran ya. Oke. Jadi yang kualitasnya nggak masuk menurut kami itu kita bawa pulang kita pelihara sendiri. Jadi per minggu tetap dapat kita. Turahan. Okay. Tapi sebenarnya juga bagus-bagus aja itu ya. Ada bisa beberapa juga. Yang memang misalkan cacat dari bawaan itu kan kita juga nggak kirim ke peternak. Ada juga yang sampai panen bertahan ya Mas. Bagus-bagus saja sebenarnya. Untuk perawatan yang agak ekstra. Oh, kadang kan orang nggak telaten ya kalau kita. Kalau kita disendirikan Mas, misalkan yang nggak bisa menjangkau pakan juga kita sendirikan seperti itu. Oke, kadang-kadang juga di saat kita merintis itu kadang-kadang antara hasil sama kebutuhan itu nggak sinkron Mbak Wendy. Misal nih hasilnya belum maksimal, tapi kebutuhannya nggak bisa diajak untuk kompromi. Wah ini harus segera. Nah itu kalau biasanya seperti itu bagaimana manajemen keuangannya Mbak Wendy? Kalau ya semua orang pasti punya kebutuhan ya Mas. Yeah. Apalagi kalau sudah anak 2 gini seperti ini. Jadi kalau bisa sebelum menikah, sebelum berkeluarga itu rajin-rajinlah menabung. Tapi ya nggak tentu ya. Kadang kalau kata Mas Raka itu rezeki setelah menikah itu pasti berbeda. Gitu. Apalagi lebih rezeki deres, anak. Kita juga mulainya dulu dari situ. Meskipun awalnya kita pinjam Mas dulu. Iya. Pinjam apa? Pinjam pinjaman ke bank. Oh, pinjam ke bank. Oh, modalnya pinjam. Iya. Wah, oke, modal pinjaman. Siap. Kalau kita pinjam modal berarti kita fokus untuk mengembalikannya dulu. Oke. Gitu. Jangan sampai tergiur dipakai untuk yang lain dulu. Ya, gaya hidup tadi ya. Betul. Jadi nanti kalau fokusnya memang kita niatkan, yang penting niat dulu fokus untuk melunasi pinjaman. Itu ya udah dipakai itu aja. Jangan sampai belok-belok ke yang lain. Gitu. Kalau katakanlah tadi di angka 4 tahun 5 tahun mulai menikmati hasil gitu ya.
Kan selama itu kan kita itu kayak berjuang gitu Mbak ya. Berjuang kadang-kadang juga apa ya, rodok dipandang remeh juga sama mungkin bukan orang lain, bahkan keluarga kita atau orang dekat kita. Itu ya apa caranya Mbak? Carane ben kuat gitu. Kadang-kadang kan kita suka lembek, suka jatuh gitu-gitu. Pernah kan kayak gitu kan? Pernah, apalagi kalau di saat harga turun ya, kita kerasa banget pendapatannya kayaknya nggak bisa untuk memenuhi kebutuhan gitu. Gini, yang penting kita tanamkan dulu ke diri kita kalau kita intinya mau diseriusin nggak usaha ini mau diserius. Jadi tergantung keuletan kita. Kalau kita di saat harga turun sudah pesimis, ya itu nanti modal pun pasti nggak kembali gitu loh. Jadi yang penting meskipun harga turun, meskipun pendapatan, yang penting kita konsisten aja. Yakin gitu aja ya Mbak ya. Kalau sekarang sampai saat ini gaya hidupnya Mbak Wendy seperti apa? Boleh disampaikan ke kita? Kalau saat ini ya kita berjalan apa adanya aja Mas. Ya. Sebenarnya kalau kita mau mengikuti tren ya, misalkan HP terbaru, motor terbaru itu bisa. Tapi alhamdulillah anak-anak juga bahkan sekolah itu dijemput dengan sepeda motor bapak saya, kakeknya. Itu sepeda motor yang dipakai untuk ke sawah itu loh Mas. Itu pede-pede aja gitu. Jadi tergantung bagaimana kita juga menanamkan ke anak-anak gitu. Kita sepeda motor juga dari tahun berapa itu ya? Dari zaman saya kuliah, Supra bapak itu loh Mas, itu juga masih. Mobil itu punya bapak, Panther lawas ya Mas, Panther lawas. Itu juga kita pakai untuk kirim telur ya itu, untuk bawa DOD ya itu. Kadang beli pakan juga pakai itu. Pakai Panther lawas itu. Iya, masih ada sampai sekarang. Nggih. Jadi anak-anak itu terbiasa naik full semua berempat di depan. Soalnya yang belakang itu bangkunya pasti dilipat. Gitu. Ya kita pakai yang ada aja. Kadang alhamdulillah kok anak-anak itu nggak marry ya sama temannya itu nggak marry. Ada temannya anakku tuh gini, nggak mau dijemput kakongnya, soalnya motornya jelek. Nah gitu. Ada juga yang seperti itu. Oke. Terus alhamdulillah kok anak-anak itu nggak ini ya. Ya nggak pernah komentar lah soal motor, soal ini juga nggak pernah. Soalnya kita tanamkan ya mensyukuri apa yang sudah dipunyai saat ini gitu. Yang penting kan fungsinya. Fungsinya untuk berkendara, untuk mempercepat akomodasi. Ya udah, selama masih bisa digunakan ya digunakan aja. Oke. Kalau impiannya Mbak Wendy, jadi Ana Radak Farm ini mau dibawa kemana sih? Goal besarnya seperti apa ke depannya itu? Seperti apa? Yang pertama pasti memperkuat branding dulu ya Mas. Jadi misalkan kita beli buku tulis, merek buku tulis yang paling banyak dicari, Sidu misalkan. Orang kan langsung mindset ke sana. Deterjen yang paling oke, yang banyak dicari misalkan Rinso. Nah gitu. Kita juga pengen punya nama dikenal. Bibit bebek pedaging Blitar yang bagus, Anara gitu. Jadi kita brandingnya pengen diperbesar lagi supaya orang itu kenal gitu. Tentunya kita pengen bikin bibit yang ini sudah spek besar ya, 2 kilo up. Kita juga pengen bikin lagi mungkin perbaiki kualitas yang lebih besar lagi gitu. Intinya untuk memperluas pasar, tentunya kita juga pengen punya kandang pedaging. Jadi produksi DOD kemudian dipelihara sendiri, dibesarkan sendiri, kalau bisa diolah, kalau bisa gitu. Jadi untuk sementara, paham. jadi dari hulu ke hilirnya gitu loh Mas. Siap. Untuk sementara ini mungkin memperbanyak DOD ya, melipat gandakan DOD dulu, kemudian mempertahankan kualitasnya, menjaga kepercayaan peternak lah intinya. Jadi konsisten dengan kualitas yang sudah kita punya saat ini, seperti itu. Kalau saat ini DOD dari 4.000 per bulan itu atau 1.000 per minggu, 1.000 sampai 1.500 per minggu, itu berapa persen yang diserap oleh orang lain dan berapa persen yang dikerjakan sendiri, digedekan sendiri? Jumlah 1.100 per ekor itu full untuk
peternak mitra, Mas. Oh gitu. Jadi yang kita pelihara sendiri tuh hanya sortiran lah, hanya limbah dari produk yang kita kirim ke peternak yang gitu. Jadi full rijekan kita itu ya? kirim. Oh, Itu pun gitu. masih kurang ya kalau untuk kelompok kita, Mas. Insya Allah kalau produksi lagi tetap masih ada peternaknya, kandangnya itu masih cukup. Model bisnis dari DOD, dari Anaradak Farm ini seperti apa? Apakah dijual ke mitra atau kayak nitip gede nanti kemudian dijual lagi atau seperti apa? Jadi kalau dari kami DOD itu kita kirim ke peternak, terus nanti langsung dibeli berarti dikirim iya, itu? Oh, jadi dibeli. langsung jadi yang memelihara sampai panen itu peternak sendiri gitu. Jadi langsung kita jual langsung bayar ke kita. Jadi gitu. Penjualan lah intinya. Untuk nanti pembesarannya atau penjualannya seperti apa kita sudah ada kelompoknya sendiri, Mas, gitu. Jadi dalam kelompok ini ada beberapa penetas termasuk kami. Oke. Ada juga peternak. Nah, nanti kelompok ini yang menaungi pemasarannya gitu. Jadi sudah ibaratnya kita sudah kalau di pertanian mungkin kelompok tani ya. Betul. Ibaratnya seperti koperasi lah seperti itu, seperti BUMDes seperti itu. Jadi ada yang supply bibit, kemudian ada peternaknya. Ada yang menggedekan. Benar. Nanti ada yang jualan sendiri. Nah, dalam lingkup itu sudah melakukan penyerapan bebeknya gitu. Gitu. Itu apa? Koperasi atau apa? Bukan, jadi semacam kemitraan seperti itu, Mas. Oh. Kemitraan. Oke. Bukan koperasi, sebenarnya perorangan ya, Mas. Tapi jadi dari perorangan ini memang sudah punya channel ke pabrik-pabrik pemotongan itu sudah punya jalan gitu. Jadi kalau untuk memasarkan dalam jumlah banyak itu sudah nggak khawatir lagi gitu. Memang di Blitar sana banyak pemain bebek begitu ya? Untuk saat ini banyak. Banyak. Oke. Ayam, bebek banyak ya, Mas. Ya, kalau yang terkenal kan yang di pengetahuan saya kan peternak ayam petelur. Nah, itu kan di Blitar gitu. Ternyata juga banyak juga ya bebek, pedaging, pemain-pemain di Blitar begitu ya. Banyak. Mungkin kalau yang terkenal ya itu kan sentra telur ya, Mas. Di Blitar itu. Banyak juga sebenarnya, puyuh juga banyak, bebek juga banyak. Ayam potong juga banyak. Ya. Oke, Mbak Wendy, pesan untuk pemula yang sedang merintis di dunia peternakan seperti apa? Jadi untuk yang mau memulai peternak, yang dibutuhkan pertama adalah keuletannya sendiri, Mas. Jadi peternakan itu tidak bisa instan gitu ya. Kita memelihara itu pasti banyak ilmu yang harus dipelajari gitu. Kemudian cari pasarnya dulu, perkuat brandingnya, mau fokus di bidang apa. Kemudian selanjutnya adalah kosongkan gelas. Jadi kita harus tetap mau belajar karena setiap perubahan waktu itu kan banyak informasi baru. Kita juga harus inovatif, solutif gitu ya. Jadi nggak hanya ikut apa kata orang, misalkan pelihara ini loh nanti untungnya segini gitu ya. Kita juga harus membuktikannya sendiri seperti apa, membuktikan sendiri. Jangan mudah percaya pakannya kan juga begitu. Katanya orang ini harus pakai pakan ini supaya bagus. Kalau kita nggak trial sendiri kan nggak tahu gitu. Bisa jadi malah kita keblocok lah istilahnya ya. Jadi kalau gagal coba lagi seperti itu. Terima kasih Mbak Wendy udah mampir. Semoga tayangan ini menginspirasi bagi peternak pemula dan semoga banyak nanti di Indonesia banyak peternakan yang besar. Termasuk juga punyanya Mbak Wendy, semoga makin besar dan makin luas lah gitu. Amin ya Allah. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Sampai jumpa di next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Wendy. Yeah. Mas Raka langsung aja ya. Oke, monggo.